Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Doa dan keselamatan tercurahkan kepada Nabi dan Rasul, keluarga dan sahabat-sahabat. Nabi yang telah membawa umat manusia dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan memaparkan video materi pembelajaran dengan tema Imam kepada Rasul-Rasul Allah. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya beserta teman-teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Nawawi dari kelas 11 IPA 3. Adapun teman-teman saya itu Desiarta Mepia, Nurul Asmi, Salmiana, Muhammad Rayang Aksa, dan Fitra Nur Alamsyah. Demikianlah, selamat menyaksikan. Pertama, pengertian iman kepada Rasul. Iman berasal dari bahasa Arab yang berarti percaya atau meyakini. Sedangkan menurut istilah, iman kepada Rasul Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Beriman kepada Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Jadi, dapat kita simpulkan iman kepada Rasul Allah adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah telah mengutus para rasul untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam untuk keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. 2. Sifat Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sebagai utusan Allah memiliki sifat yang melekat pada dirinya. Sifat-sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang rasul. Sifat-sifat ini terbagi atas 3 golongan, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. 1. Sifat wajib. Sifat wajib adalah sifat yang pasti ada dalam diri seorang rasul. Tidak dikatakan seorang rasul apabila tidak memiliki sifat-sifat ini. Sifat-sifat ini terbagi atas 4 macam, yaitu A. As-siddiq atau jujur. As-siddiq yaitu rasul selalu benar. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya adalah sesuatu yang benar, dan apa yang disembah oleh ayahnya adalah sesuatu yang tidak memiliki manfaat atau mudarat, maka jauhilah. B. Al-amanah atau dapat dipercaya. Al-amanah yaitu rasul selalu dapat dipercaya. Di saat kaum Nabi Nuh alaihissalam menentang apa yang dibawa olehnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Nuh alaihissalam adalah orang yang dapat dipercaya atau amanah. C. At-tabligh atau menyampaikan. At-tabligh yaitu rasul selalu menyampaikan wahyu. Tidak ada satupun firman Allah yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW yang tidak disampaikan kepada umatnya. D. Al-fatana atau cerdas. Al-fatana yaitu rasul memiliki kecerdasan yang tinggi agar mampu memerangi kaum yang belum berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajak mereka untuk berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menyampaikan wahyunya, Nabi Muhammad SAW dibutuhkan kemampuan, diplomasi, dan strategi khusus agar wahyu yang tersimpan dalam hukum-hukum Allah dapat disampaikan dan diterima baik oleh umat manusia. Yang kedua adalah sifat mustahil. Apa sih itu sifat mustahil? Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul. Sifat mustahil lawan dari sifat wajib. Berikut sifat-sifat mustahil bagi Rasul. Yang pertama adalah al-kizib. Al-kizib yaitu mustahil Rasul itu bohong atau dusta. Segala ucapan dan perbuatan Rasul tidak ada kebohongan atau dusta. Yang kedua, selanjutnya al-hiyanah. Al-hiyanah yaitu mustahil Rasul itu hianat. Segala yang diamanatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasul dilaksanakan. Al-kitman
mustahil Rasul menyembunyikan suatu kebenaran. Setiap firman yang ia terima dari Allah Subhanahu wa taala pasti ia sampaikan kepada umatnya. Al-balada yaitu mustahil Rasul itu bodoh. Meskipun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca dan menulis, tetapi ia pandai. Ketiga yaitu sifat jais. Sifat jais bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-ardul basyariyah. Artinya, Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa seperti rasa lapar, haus, tidur, sakit, sedih, senang, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan, Rasul tetap meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Tugas Rasul-Rasul Allah. Di antara Rasul yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengemban ilmu yang tidak ringan. Di antara tugas Rasul-Rasul Allah yaitu yang pertama, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengajarkan tentang tauhid, yaitu mengajarkan untuk mengesahkan Allah dan menjauhi perilaku musyrik atau menyekutukan Allah. Yang ketiga, memberikan kabar baik kepada orang yang beriman dan memberikan peringatan kepada orang-orang kafir. Yang keempat, menunjukkan jalan yang lurus. Yang kelima, membersihkan dan menyucikan pikiran manusia atau jiwa manusia serta mengajarkan kepada kitab dan hikmah. Yang keenam, sebagai hujjah bagi manusia. 4. Hikmah beriman kepada Rasulullah. Pentingnya orang Islam beriman kepada Rasulullah bukan tanpa alasan. Selain diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga ada manfaat dan hikmah beriman kepada Rasulullah. Adapun manfaat dan hikmahnya sebagai berikut. Yang pertama, makin sempurna imamnya. Yang kedua, terdorong untuk memberikan contoh dalam hidupnya. Yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Yang keempat, memiliki teladan dalam hidupnya. Yang kelima, mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu mengetahui bahwa hakikat dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya. Demikian video presentasi dengan tema beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Pesan kami, keep learning because learning you become responsible. Teruslah belajar karena dengan belajar kamu akan menjadi terhormat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.